Bab 5828 Batas Kaisar. Sage Agung Siyu sedang menyergap dan menemukan kesempatan saat ini untuk melancarkan serangan terkuatnya terhadap Qin Chen. Apakah ada orang kuat yang mengintai? Ini adalah serangan Sungai Malam Gelap, ini adalah Sage Siyu Agung dari masyarakat Naga Hitam. Kalau begitu Qin Chen dalam bahaya. Pada saat ini, semua orang terkejut dan tampak tidak percaya. Tidak ada yang mengira bahwa petapa Agung Siyu dari masyarakat Naga Hitam telah bersembunyi, mencari peluang untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, Qin Chen dipenjarakan dengan ketat, dia ditangkap oleh Sage Agung Siyu. Sungai kegelapan yang dilemparkan oleh Seng diserang dengan satu serangan. Sudah berakhir. Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, memiliki mata cemas dan hatinya terguncang. Pedang Sage Agung Siyu sepertinya telah mengenai jantungnya, membuat tubuhnya yang halus bergetar. Penguasa gedung Tianwai Tian, Yuxin, juga mengalami jantung berdebar kencang, dan telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Dia sudah menganalisisnya terlebih dahulu kepada Tuan Qin Chen dan memintanya untuk berhati-hati dan sebenarnya dikalahkan oleh Siyu meskipun dia memiliki keuntungan. The Great Sage mengambil kesempatan itu dan langsung membunuhnya. Jika Qin Chen terbunuh, maka dia benar-benar tamat. Meskipun langkahnya untuk mencari perlindungan dengan Qin Chen sangat rahasia, dia tidak percaya bahwa tidak akan ada tembok kedap udara di dunia ini. Jika dia ingin orang lain tidak mengetahuinya, dia tidak perlu melakukan apapun kecuali dia tidak melakukan apapun. Tianwai Tian tahu apa yang telah dia lakukan. Dia tidak hanya akan mati. Jika ini terjadi, bahkan seluruh keluarga akan dihukum berat dan ditekan dengan kejam di lingkaran dalam Tianwai Tian. Taruhannya kalah. Wajah Yuxin menunjukkan kepahitan dan keputusasaan. Sementara manajer menara Tianwai di sampingnya sangat ketakutan hingga dia pingsan di sana. Di bawah tatapan ngeri semua orang, pedang Great Sage Siyu menghantam Qin Chen dengan keras, dan cahaya pedang, yang berisi kekuatan menakutkan dari Kaisar Puncak, jatuh dengan kuat. Dengan keras, semua orang langsung mendengar suara keras benturan emas dan besi, dan gelombang suara yang tajam menyapu, membuat banyak orang kuat di sekitar mereka tanpa sadar menutup telinga mereka dan melihat ke depan dengan penuh semangat. Jadi, apakah Qin Chen sudah mati? Di bawah pengawasan semua orang, pedang Sungai Malam Gelap di tangan Sage Agung Siyu merobek jubah Qin Chen, tapi sepertinya itu telah mengenai batu suci yang kokoh, bahkan meninggalkan bekas luka. Tidak ada yang tertinggal, tapi ada bekas merah di sana. Apa? Sage Agung Siyu memandang Qin Chen dengan tidak percaya, ini tidak mungkin. Pedangnya mengandung kekuatan mengerikan dari sungai kegelapan yang panjang saat dia memahami hukum jalan besar. Dengan satu serangan pedang, seorang kaisar puncak biasa akan dipotong menjadi dua, tetapi Qin Chen tidak hanya tidak bisa dibelah, tapi juga luka-lukanya bahkan tidak muncul, mereka muncul begitu saja. Bagaimana dia bisa menerima tanda putih? Yuxin dan orang lain di kejauhan juga tercengang saat ini. Pedang Great Sage Siyu bahkan tidak merusak kulitnya. Pikiran semua orang berdengung, seolah itu ajaib. Ini adalah pedang dari master kedua dari Black Dragon Society. Dalam keterkejutan yang luar biasa, Yuxin dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk merasakan kegembiraan di hati mereka, dan masih dalam keterkejutan yang luar biasa. Di antara semua orang, hanya Saroye, yang berada di belakang Qin Chen, menyeringai, menunjukkan gigi kristalnya, dengan ekspresi tenang, seolah dia sudah menduganya. Di bawah tatapan luar biasa dari Sage Siyu Agung, Qin Chen mengangkat kepalanya sedikit dan menatapnya dengan acuh tak acuh, "Yang mulia, Anda telah mengintai begitu lama, dan akhirnya Anda tidak dapat menahannya lagi.
Kamu tahu aku akan mengambil tindakan. Murid Sage Siyu menyusut dan jantungnya berdetak kencang. Sebagai seorang pembunuh, orang ini tidak bisa melakukan satu pukulan pun. Dia tahu dia tidak bisa membunuhku, tapi dia tidak melarikan diri. Dia masih ingin melawanku. Bagaimana mungkin dia tidak punya rencana cadangan? Berkata dengan acuh tak acuh. Sebagai seorang pembunuh, dia harusnya seperti elang yang menyerang langit dan pelangi yang menembus matahari. Dia seharusnya bisa melewatkan satu pukulan dan melarikan diri ribuan mil jauhnya penindasan. Bahkan orang idiot pun harus memahami bahwa pasti ada yang salah dengan ini. Jadi bagaimana jika kamu tahu, bunuh? Sage Agung Siyu meraung dengan marah, matanya dingin. Dia telah melakukan perjalanan melalui banyak era di Laut Semesta Selatan, bagaimana dia bisa dengan mudah takut? Boom! Dia mundur, dan sungai kegelapan yang luas di tubuhnya terus mengalir keluar, mengisi segala arah. Memotong. Sungai malam yang perkasa terus berkumpul, dan dalam sekejap, ratusan lampu pedang malam yang besar muncul. Lampu pedang malam yang gelap ini begitu megah sehingga menghalangi kekosongan ke segala arah, menutupi seluruh Qin Chen dan bergemuruh ke arahnya. Jika pisau tidak bisa membelahmu, lalu bagaimana? Lalu saya akan menggunakan 10 pisau atau 100 pisau, jika Anda tidak percaya, saya tidak bisa membelah Anda. Ratusan lampu pedang yang menutupi langit dan menghalangi matahari mendatangi Qin Chen dalam sekejap. Lengan Grid Sage Chumen juga melebar dengan hebat. Dan aliran udara yang kacau beredar, mengaum seperti naga yang marah, memenjarakan Qin Chen dengan erat. Langkah ini lagi. Qin Chen tersenyum tipis, jika satu pedang tidak cukup, 100 pedang saja sudah cukup. Qin Chen mengangkat kepalanya dan berdiri di sana. Menatap dunia malam gelap yang tak berujung. Sungai malam Sage besar Siyu agak mirip dengan bentuk laut mati pembunuhnya, tetapi kekuatannya jauh berbeda. Saya juga bisa melakukan trik ini. Ledakan. Saya melihat sungai hitam yang mengalir, menyapu ruang luas yang tak berujung dalam sekejap. Cakupannya tidak kalah dengan dunia malam gelap dari Sage Agung Siyu. Semua praktisi di kota Nanyuan merasakan bahwa ketika sungai hitam Qin Chen melonjak, auranya langsung menyapu setiap jalan dan setiap kekosongan di dekat area pertempuran, dengan sempurna melindungi setiap praktisi di dekat pertempuran. Ini, Yusin dan yang lainnya sendiri diselimuti oleh sungai yang luas ini, tetapi mereka dapat merasakan bahwa aura ini melindungi mereka dan tidak menimbulkan banyak bahaya. Namun ketika hembusan sungai yang panjang ini menyapu banyak formasi di kawasan kota Nanyuan. Kendali formasi kota Nanyuan atas kawasan ini seketika melemah. Niat membunuh laut mati yang telah saya pahami akhirnya bisa dilepaskan dengan tidak hati-hati. Qin Chen merasakan sungai gelap kematian dalam dirinya. Merasa bahagia dan bersemangat. Ini adalah jurus mematikannya. Bangun, pikir Qin Chen. Sungai hitam besar dan besar berisi pedang pembunuh melayang ke udara, dengan ratusan pedang dan pedang melayang di udara pada saat yang bersamaan. Sage Agung Siyu, yang berubah menjadi sungai kegelapan tak berujung, melihat pemandangan ini. Dengan kaget, berubah menjadi sungai di malam hari adalah jurus pembunuhnya yang paling kuat dan sumber keabadiannya. Tapi sekarang, Qin Chen di depannya juga telah menggunakan jurus ini. Meski kekuatan aturan yang dikendalikan oleh keduanya berbeda bentuknya tapi mereka sangat mirip. Sungai kegelapanku adalah hasil kerja keras hidupku. Bagaimana mungkin anak ini datang dari suatu tempat dan ingin meniruku ketika dia berevolusi dengan santai? Membunuh. Sage Agung Siyu tampak semakin gila saat dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan ratusan lampu pedang. Memotong. Qin Chen mendongak. Ratusan sungai pedang niat membunuh melonjak ke langit,
berisi niat membunuh paling kuat di Laut Mati. Namun, Qin Chen hanya menggunakan metode paling sederhana untuk memobilisasi kekuatan ini, tanpa sengaja melepaskannya. Akan sangat merepotkan jika Sage Agung Siyu dibunuh secara langsung. Ledakan. Meskipun itu hanya kekuatan paling naluriah dari Laut Mati. Ketika ratusan lampu pedang meledak pada saat yang sama, kekosongan di depannya langsung berguncang. Di bawah cahaya pedang, semua materi berwujud dan tak kasat mata di dalam kehampaan runtuh dan kembali ke kekacauan. Ledakan. Di bawah tatapan ngeri semua orang, sungai hitam niat membunuh Qin Chen bertabrakan dengan sungai kegelapan panjang milik orang bijak Siyu. Murid Sage Agung Siyu tiba-tiba menyusut, dan dia melihat ratusan lampu pedang sungai yang dia gunakan terus-menerus runtuh di bawah sungai hitam. Energi pedang yang digunakan oleh Qin Chen, seperti gelembung ilusi yang akan runtuh, tetapi tidak ada perlawanan sama sekali. Selain itu, sementara sungai hitam niat membunuh Qin Chen memenuhi udara, sungai itu terus-menerus melonjak dan bergelombang, menekan sungai malam gelap Sage Siyu, memusnahkan cakupan sungai malam gelapnya, dan mempersempit jangkauannya sedikit demi sedikit. Sungai malam yang panjang ini sepertinya merupakan serangan yang dilakukan oleh Sage Agung Siyu, namun nyatanya mereka juga merupakan bagian dari tubuh Sage Agung Siyu. Ledakan. Sungai ratusan cahaya pedang dipadamkan, dan orang bijak Siyu ketakutan dan langsung bergabung ke dalam sungai malam yang panjang, berubah menjadi sungai hitam yang luas seperti lautan. Kamu, benar-benar menekan sungai malam gelapku dan menyakitiku. Di sungai tak berujung, sosok Sage Agung Siyu berkumpul, memandang Qin Chen dengan kaget dan marah. Setelah melakukan perjalanan melintasi Laut Semesta Selatan selama bertahun-tahun, sudah lama sekali dia berada dalam kondisi yang tidak terluka atau memalukan. Menarik, kamu telah berubah menjadi sungai dalam telah dengan sempurna mengintegrasikan jalanmu sendiri ke dalam kekuatan magismu sendiri. Qin Chen memandangi sungai malam yang bergelombang di depannya, menginjak sungai hitam kematian yang tak berujung jurus ini. Sage Agung Siyu, memang telah mencapai level yang sangat tinggi. Daging. Kamu Qin Chen mengomentari Great Sage Siyu, master kedua dari Black Dragon Society, yang memang sangat berbakat. Jika kita mengatakan bahwa orang bijak Agung Chuji sebelumnya, serangan diam-diam yang dia coba serang sekuat tenaga, sudah mendekati level 4 Kaisar Agung seperti Kaisar Netherworld. Jadi Sage Agung Siyu di depannya sudah hampir sama dengan Kaisar Netherworld dan yang lainnya di beberapa level. Tentu saja, Kaisar Netherworld dan yang lainnya memiliki harta karun terbaik seperti Sungai Huangquan dan Istana 10 Hades. Dalam beberapa aspek, Sage Agung Siyu masih kalah, tetapi dalam hal tingkat budidaya, sulit untuk membedakannya antara kedua belah pihak. Tuan Qin Chen, kamu sangat kuat. Orang-orang di samping, Yuxin, mengepalkan tangan mereka, dan mereka menyadari bahwa mereka memang membuat taruhan yang tepat. Seseorang yang saya investasikan secara acak ternyata adalah Kaisar Puncak yang setingkat dengan Sage Agung Siyu. Paviliun abadi Master Chu Yueli di sampingnya penuh kejutan. Lebih dari 10 juta kristal Kaisar benar-benar mengizinkannya berteman dengan Kaisar Puncak seperti itu. Keberuntungan apa? Masalah. Orang bijak Cumon juga merasakan kesulitannya. Dia tetap tinggal karena majikannya, Sage Agung Siyu, ada di sisinya. Jika kedua pihak bergabung, bukan tidak mungkin untuk membunuh Qin Chen. Dengan cara ini, komisi tersebut dapat dianggap selesai. Tapi sekarang, kekuatan Qin Chen membuatnya sedikit pusing. Dalam kehampaan, tubuh besar Sage Agung Siyu menatap ke arah Qin Chen. Saya tidak menyangka Anda memiliki kekuatan seperti itu. Anda mungkin berada di level ekstrim di antara Kaisar Puncak, kan?
Tidak heran Sage Agung Yilong terbunuh. Bodoh sekali. Petapa Agung Siyu sangat marah. Ada beberapa kaisar puncak di semua kekuatan tertinggi, tetapi kaisar puncak yang sama juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Brengsek.